Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati. Bab ini menjelaskan tentang sholat. Hiya bahwa sholat, syara'an menurut syara' itu aqwalun ucapan-ucapan, wa af'alun dan perbuatan-perbuatan, makhsusotun yang dikhususkan, muftatahatun yang diawali bitakbiri dengan takbiratul ihram, muhtatamatun dan diakhiri atau ditutup bitaslimi dengan salam. Wasumiyat dan dinamakan sholat bidzalika dengan sholat lishtimaliha karena mencakupnya sholat ala sholati pada makna sholat lughatan secara bahasa. Wahia dan bahwa makna sholat secara bahasa itu ad-du'a'u adalah doa. Wal mafrudatu dan sholat-sholat yang difardukan al-ainiyatu yang secara individual itu khamsun ada 5 waktu fi kulli yaumin walailatin dalam setiap sehari dan semalam. Ma'lumatun yang telah diketahui minad dini dari agama bid-darurati secara pasti. Fayakfuru maka kafir siapa jahiduha orang yang menentangnya. Walam tajtami' dan tidak terkumpul apa hadhil khamsu yang 5 waktu ini li ghairi nabiyyina Muhammadin selain pada nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat dan diparadukan salat Lailatul Isra'i pada malam Isra ba'dan nubuwati setelah kenabian bi asyri sinina wa thalathati ashhurin yaitu setelah 10 tahun lebih 3 bulan. Lailatul sab'in wa ishrina tepatnya pada malam 27 min Rajab dari bulan Rajab. Walam tajib dan tidak wajib apa subhu yaumi tilkal lailati subuh pada hari setelah malam itu. Li'adamil ilmi karena belum diketahui bikaifiyatiha tentang tata cara sholat. Innama tajibu pastinya wajib apa al-maktubatu sholat maktubah ay as-shalawatul khamsu yakni sholat yang 5 waktu ada kulli muslimin bagi setiap orang muslim mukallafin yang mukallaf ay balighin yakni yang telah balig aqilin yang berakal zakarin laki-laki au ghairihi atau selain daripada laki-laki tahirin yang suci. Fala tajibu maka tidak wajib sholat ada kafirin asliyin atas orang kafir asli, wasobiyin dan anak kecil, wa majnunin dan orang gila, wa mughman alaihi dan orang yang mempunyai penyakit epilepsi, wa sakrona dan orang yang mabuk bila ta'addin dengan tanpa ceroboh. Li'adami taklifihim karena tidak adanya tanggungan bagi mereka. Wala ala haidin dan juga tidak wajib sholat atas orang yang haid, wa nufasa'a dan orang yang nifas, li'adami sihhatiha karena tidak sahnya sholat minhuma dari mereka berdua, wala qado'a dan tidak wajib qado itu tetap alaihima bagi mereka berdua. Bal tajibu akan tetapi wajib sholat ala murtaddin bagi orang yang murtad, wa muta'addin dan orang yang ceroboh bisukrin dengan sebab mabuk. Wa yuqtalu dan dibunuh ail muslimu yaitu orang muslim, al mukallafu yang mukallaf, at-tahiru yang suci, haddan sebagai hukuman bidarbi unuqihi dengan dipenggal kepalanya. In akhrajaha apabila dia mengeluarkan waktu sholat ay al maktubata yakni sholat yang telah diwajibkan amidan secara sengaja an waqti jam'in dari waktu yang dapat digunakan menjama' laha pada sholat fardu tersebut. Ingkana apabila terbukti mengeluarkannya tersebut itu kaslan karena merasa malas, ma'atiqadi wujubiha yang disertai dengan keyakinan terhadap kewajiban sholat. Illam yatub kalau ia tidak bertaubat ba'dal istitabati setelah disuruh. Wa'ala nadbil istitabati dan itu tetap jika mengikuti pendapat yang menghukumi sunnah untuk memerintahkannya bertaubat, la yadmanu tidak wajib mengganti rugi siapa man orang qatalahu yang telah membunuhnya qabla taubati sebelum dia bertobat, lakinnahu ya'thamu akan tetapi hukumnya berdosa. Wa yuqtalu dan dibunuh orang kufron dengan status kafir intarokaha apabila dia meninggalkan sholat jahidan halnya menentang wujubaha pada kewajiban sholat. Fala yughsalu maka tidak boleh dimandikan
wala yusalla alaihi, dan juga tidak boleh disolati. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati. Bab ini menjelaskan tentang sholat. Sholat itu menurut syara' adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dikhususkan, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dinamakan dengan sholat karena mencakupnya sholat terhadap makna sholat secara bahasa. Apa makna sholat secara bahasa? Makna sholat secara bahasa itu adalah doa. Wal mafrudatu, dan sholat yang dipardukan, al ainiyatu, yang berbentuk ainiyah, yang secara individual, itu berjumlah 5 waktu dalam sehari semalam, yang telah diketahui dari agama secara pasti. Maka dihukumi kafir bagi orang yang menentangnya. Dan tidak terkumpul sholat yang 5 waktu ini selain pada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi terpisah pada nabi-nabi yang lain. Sebagaimana sholat subuh itu sholatnya Nabi Adam, sholat zuhur itu sholatnya Nabi Dawud, sholat asar itu sholatnya Nabi Sulaiman, sholat maghrib itu sholatnya Nabi Ya'qub, sholat Aisyah itu sholatnya Nabi Yunus. Sholat 5 waktu difardukan pada malam Isra setelah 10 tahun kenabian lebih 3 bulan. Tepatnya terjadi pada malam 27 bulan Rajab. Dan sholat subuh dari malam itu tidak diwajibkan, sebab belum diketahui tentang tata caranya sholat. Kemudian kewajiban melaksanakan sholat maktubah, yakni sholat 5 waktu, itu hanya dibebankan kepada orang muslim yang mukallaf. Siapa itu? Yaitu seseorang muslim yang telah baligh, berakal, baik laki-laki maupun yang lainnya, dan juga orang yang suci. Maka ibadah sholat itu tidak diwajibkan bagi orang kafir asli, anak kecil, orang gila, epilepsi, dan orang mabuk yang tidak ceroboh, karena tidak ada tanggungan bagi mereka. Dan juga tidak wajib bagi wanita yang haid dan nifas, sebab tidak sah sholat dari mereka berdua. Dan tidak ada kewajiban mengganti sholat yang ditinggalkan atas mereka berdua. Namun, sholat hukumnya wajib bagi orang yang murtad atau orang yang keluar dari agama Islam, dan orang yang ceroboh dalam hilangnya akal sebab mabuk. Jadi, bagi mereka wajib mengkodok sholat yang ditinggalkannya apabila orang murtad itu kembali masuk Islam dan orang yang hilang akal sebab mabuk itu telah sadar. Seorang muslim mukallaf yang suci dibunuh dengan memenggal kepalanya sebagai hukuman ketika dia mengeluarkan waktu sholat yang telah diwajibkan secara sengaja dari waktu yang dapat digunakan menjamak sholat fardu tersebut. Jadi maksudnya orang tersebut tidak dibunuh dengan meninggalkan sholat zuhur sampai tenggelamnya matahari, sebab sholat zuhur dan asar adalah waktu jamak. Jika orang tersebut merasa malas yang disertai dengan keyakinan terhadap kewajibannya, kalau ia tidak bertaubat setelah disuruh. Jadi orang tersebut boleh dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Dan jika mengikuti pendapat yang menghukumi sunnah untuk memerintahkannya bertaubat, maka tidak wajib mengganti rugi bagi orang yang membunuhnya sebelum ia taubat, namun hukumnya berdosa. Dan begitu pula tidak wajib mengganti rugi bila mengikuti pendapat yang mewajibkan untuk menyuruh taubat sebab darahnya telah halal. Dan dibunuh dengan status kafir. Siapa itu? Yaitu orang yang meninggalkan sholat sebab menentang kewajibannya. Maka ia tidak boleh dimandikan dan juga tidak boleh disolati.